Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini. Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mulisata di channel Tutorial ID. Di video kali ini teman-teman, saya akan memperbaiki printer Epson yang mengalami masalah lampu indikator tinta dan kertasnya ini teman-teman ya, berkedip bersamaan pada saat kita melakukan pencetakan ya. Jadi di sini saya akan mencetak teman-teman. Printernya sudah hidup, kabel USB-nya ini sudah terpasang teman-teman. Jadi printernya ini sudah terhubung ke laptop. Di sini saya akan melakukan pencetakan test print ya. Kita klik start, kemudian setting, kemudian di sini kita memilih device. Kemudian device and printer. Kemudian di sini kita klik kanan. Tipe dari printer yang akan kita test print ya. Di sini kita memilih print properties. Kemudian di sini kita mengklik print aspect. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya. Di sini terlihat di jendela pemberitahuan dari printernya ini, masa tinta bantalan telah habis teman-teman ya. Segera hubungi kontak service Epson. Nah, jadi teman-teman, masalah seperti ini terjadi itu karena chipset motherboardnya ini sudah full teman-teman ya. Jadi data-data penampung hasil pencetakannya itu sudah full teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membuat video tutorialnya langkah demi langkah bagaimana cara memperbaiki printer yang mengalami masalah seperti ini. Oke, jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki printernya ini, di sini kita cancel terlebih dahulu ya. Jadi hasil test printnya ini kita cancel terlebih dahulu teman-teman. Kemudian laptopnya ini kita restart ya. Oke, jadi di sini laptopnya saya restart terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Jadi printernya ini, lampu indikator tinta dan kertasnya itu berkedip bersamaan teman-teman. Kemudian kalau misalnya saya mematikan printernya, saya membuka cover di printernya ini, kemudian saya menghidupkannya lagi. Jadi printer yang normal ini teman-teman ya, head atau tempat tintanya ini harusnya bergerak ke kiri ya. Dan di sini terlihat headnya ini atau tempat tintanya ini tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi ini merupakan gejala dari masa tinta bantalan yang telah habis teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan reset software ya. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara memperbaiki printernya ini langkah demi langkah teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, sebelum kita melakukan ini perbaikan, laptopnya ini harus connect di internet terlebih dahulu. Jadi laptopnya ini sudah connect ya teman-teman ya di internet, karena nantinya kita akan mendownload software yang akan kita gunakan untuk mereset software teman-teman ya printernya ini. Nah, kemudian sebelum kita mendownload softwarenya ini, di sini terlebih dahulu kita mematikan antivirus yang ada pada laptopnya ini. Jadi karena di laptopnya ini ada dua antivirus ya. Yang pertama default dari Windows ya, kemudian yang kedua antivirus Smadap teman-teman. Jadi cara menonaktifkan antivirusnya ini, yang pertama di sini kita mengklik ini ya, show hidden iconnya ini.
Kemudian di sini kita klik kanan. Jadi kita klik kanan icon semadapnya ini teman-teman. Kemudian di sini kita disable, kita matikan protection dari semadapnya ini. Kemudian untuk mematikan default antivirus dari Windows-nya ini, kita klik start. Kemudian teman-teman di sini kita memilih setting. Kemudian update and security. Kemudian kita ke Windows Security. Kemudian pilih Virus and Track Protection. Kita geser ke bawah. Di bagian Virus and Track Protection settingnya ini, kita memilih Manage Setting teman-teman. Kemudian Real Time Protection ini kita matikan, off. Nah teman-teman, jadi karena sebelumnya saya sudah mematikan antivirusnya ini, yang di bagian Cloud Delivered Protectionnya ini dan Automatic Sample Submissionnya ini, ya. Ini semua kita off-kan teman-teman di bagian ini, ya. Nanti setelah semua off, kemudian kita keluar. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mematikan antivirusnya ini, kemudian kita masuk di browser internet. Jadi di sini saya menggunakan Google Chrome, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di share Google, di sini kita mengetik, ya. Kita ketik resetter teman-teman, ya, resetter Epson L3110. Kemudian kita enter. Jadi sebelumnya saya pernah memperbaiki printer Epson L3110 ini dengan, jadi di sini rekomendasi situs yang saya gunakan yaitu Blowing Idea teman-teman, ya. Jadi di sini saya akan mendownload softwarenya ini teman-teman, ya. Jadi ini kita buka situsnya ini, Blowing Idea ini. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita, nah jadi ini adalah link download dari resetternya ini teman-teman. Di sini kita memilih download now. Nah, jadi di sini terlihat versi 2021, jadi update-nya ini 2021 teman-teman, ya. Ini kita pilih download, ya. Di sini kita cari linknya lagi teman-teman. Nah, jadi ini adalah linknya. Link downloadnya ini kita pilih. Nah, di sini terlihat teman-teman, ya. Software resetternya ini sudah kita download, ya. Ini kita pilih yang tanda panah ini. Kemudian kita jangan langsung membukanya, kita show in folder terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada, ya, software yang sudah kita download, ya. Ini kita extract filenya ini teman-teman, extract file. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah melakukan ekstrak. Langkah selanjutnya, ini kita klik 2 kali teman-teman. Kemudian kita memilih ini lagi, ya. Nah, di bagian ini kita memilih adjproc.exe, ya. Nah, jadi sebelum kita membuka adjproc-nya ini, pastikan printer dalam keadaan hidup, teman-teman. Kemudian kabel USB printer itu sudah terkoneksi di laptop, ya. Oke, jadi ini kita klik kanan. Adjproc-nya ini kita klik kanan, kemudian run
administrator. Kemudian teman-teman di bagian selectnya ini kita pilih ya. Oke, kemudian di bagian powernya ini kita memilih auto selection. Kita klik OK. Kemudian di bagian ini particular adjustment mode ya, ini kita pilih. Kemudian di bagian sub menu dari maintenance-nya ini kita memilih was ini fat counter teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul jendela menu seperti ini. Was in fat counter-nya ini ya. Kemudian di bagian main fat counter-nya ini kita checklist. Kemudian di bagian flatten fat counter-nya ini kita checklist. Kemudian kita klik check. Nah, di sini point marks-nya ini sudah terdeteksi teman-teman ya. Kemudian flatten-nya ini juga sudah terdeteksi. Kemudian langkah selanjutnya kita memilih main fat counter-nya lagi, kita checklist. Flatten fat counter-nya kita juga checklist teman-teman. Kemudian di bagian bawah cek ini inisialis ya. Inisialis ini kita checklist teman-teman. Kita bukan checklist tapi kita klik ya. Di sini kita klik OK. Please tolong matikan printernya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kita matikan printernya. Nah, setelah printernya ini kita matikan, kita tunggu sampai printernya ini mati. Oke, setelah printernya mati, kita kembali ke sini teman-teman ya. Kita klik OK. The was in fat counter-nya ini ya, kita klik di sini OK teman-teman. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita keluar dari aplikasi ADJ Pro ini, kita quick, kita keluar dari browsernya ini teman-teman. Oke, di sini setelah seperti ini, kemudian di bagian ini kita hidupkan printernya kembali. Nah, teman-teman bisa melihat perubahan dari setelah kita melakukan reset softwarenya ini. Di sini terlihat lampu indikator tinta dan kertasnya ini sudah tidak berkedip lagi teman-teman. Kemudian di sini saya akan melakukan tes pencetakan pada printer ini. Oke, di sini saya masuk di start, kemudian setting, kemudian device teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan pencetakan ya, tes pencetakan pada printer ini. Di sini saya memilih device and print. Oke, kita memilih drive dari printernya ini. Kita milih Epson L3110, kita klik kanan, kemudian print properties. Nah, kemudian di sini kita klik menu print test pack teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, printernya ini sudah mencetak, itu artinya printernya ini sudah normal ya. Nah, kalau misalnya di sini ketika kita memilih print test pack-nya ini, tadi di sini terlihat jendela ya. Masa tinta bantalan telah habis, di sini sudah tidak ada lagi teman-teman. Itu artinya bahwa printer ini sudah normal. Dan kemudian kalau misalnya kita menghidupkan printernya, di bagian lampu indikator tinta dan kertas ini sudah tidak berkedip lagi. Itu artinya bahwa printer ini sudah normal ya. Oke teman-teman, jadi sekian video tutorial bagaimana cara memperbaiki printer Epson yang mengalami masalah seperti yang terlihat di video ini ya. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini.